Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal tulabah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Arab melalui dunia maya secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 8, judulnya Yaumiyatuna, dengan subtema jumlah fi'liyah. Sehingga tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut: memahami pengertian jumlah fi'liyah, memahami struktur jumlah fi'liyah, memahami kaidah penyusunan jumlah fi'liyah, menyusun kalimat dengan struktur jumlah fi'liyah, dan yang terakhir menganalisa struktur jumlah fi'liyah dalam teks deskriptif. Baiklah, kita awali dengan pengertian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il, dan pada keadaan tertentu ditambah dengan maf'ul bih. Tiga unsur ini adalah hal yang melengkapi susunan jumlah fi'liyah, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah pelaku pekerjaan, maf'ul bih adalah objek. Pemirsa yang kami hormati, fi'il kalau dilihat dari sisi maknanya itu ada dua macam, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Dari sisi waktunya, fi'il dibagi menjadi dua, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi adalah kata kerja masa lampau, fi'il mudhari adalah kata kerja masa sekarang. Bagaimana struktur jumlah fi'liyah itu? Ada dua struktur jumlah fi'liyah. Yang pertama tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini untuk fi'il yang tidak membutuhkan objek atau fi'il lazim. Kemudian yang kedua adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ini untuk fi'il yang membutuhkan objek atau fi'il muta'addi. Adapun ketentuan di dalam menyusun jumlah fi'liyah adalah bahwa antara fi'il dan fa'il harus sejenis, laki-laki atau perempuannya. Artinya jika fa'ilnya laki-laki maka fi'ilnya juga laki-laki. Jika fa'ilnya perempuan maka fi'ilnya juga perempuan. Jadi harus sama dari sisi jenisnya. Kemudian antara fi'il dan fa'il harus sama juga dari sisi mufradnya. Hanya dari sisi mufradnya saja, dengan pengertian bahwa jika fa'ilnya musanna atau jamak maka fi'ilnya tetap berbentuk mufrad. Dalam bentuk mufrad tetapi masih menyesuaikan dari sisi jenisnya, yaitu mudzakkar atau muannasnya. Coba kita perhatikan contoh-contoh kalimat dengan struktur jumlah fi'liyah. Pada kesempatan yang pertama ini kami berikan contoh kalimat dengan pelaku laki-laki. Dalam hal ini adalah Ahmad. Kita menggunakan dua jenis fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian juga kita menggunakan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Baiklah, kita perhatikan contoh fi'il madhi yang lazim. Jalasa Ahmadu 'alal kursi. Ahmad telah duduk di kursi. Jalasa merupakan fi'ilnya, Ahmadu merupakan fa'ilnya. Adapun 'alal kursi hanya merupakan pelengkap, bukan objek. Sedangkan pada contoh fi'il mudhari yang lazim yang tidak membutuhkan objek, yajlisu Ahmadu 'alal kursi. Ahmad sedang duduk di kursi. Yajlisu merupakan fi'ilnya, Ahmadu merupakan fa'ilnya. Coba kita berikan contoh fi'il madhi yang muta'addi. Qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad telah membaca Al-Quran. Qara'a fi'ilnya, Ahmadu fa'ilnya, dan Al-Quran adalah maf'ul bihnya.
Jadi ada yang dibaca yaitu Al-Quran. Dan contoh fi'il mudhari yang mutaaddi adalah yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Yaqra'u fi'ilnya, Ahmadu fa'ilnya, Al-Qur'ana maf'ul bihnya. Ahmad sedang membaca Al-Quran. Kalau kita perhatikan dari contoh-contoh di atas tadi, bahwa untuk fi'il mudhari itu mengandung arti sedang, artinya pekerjaan itu sedang dilakukan. Sedangkan pada fi'il madhi situ mengandung arti telah, artinya pekerjaan itu telah dilakukan oleh pelakunya. Kita perhatikan contoh yang perempuan sekarang. Fi'il madhi lazim, jalasat Nabilah alal kursi. Nabilah telah duduk di kursi. Sedangkan pada contoh fi'il mudhari lazim, tajlisu Nabilah alal kursi. Nabilah sedang duduk di kursi. Kemudian contoh fi'il madhi yang mutaaddi, qara'at Aisyatu al-Qur'ana. Sedangkan pada contoh fi'il mudhari mutaaddi, taqra'u Aisyatu al-Qur'ana. Jadi dari sini terlihat perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau kita perhatikan di contoh fi'il madhi yang lazim, jalasat, di situ fi'ilnya diakhiri dengan ta yang diberi sukun. Qara'at, ta yang diberi sukun. Sedangkan pada fi'il mudhari'nya kita lihat bahwa tambahan ta itu ada di awal. Tajlisu, taqra'u. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Kalau kita bandingkan dengan contoh sebelumnya tadi, yaitu yang untuk laki-laki, maka yajlisu, yaqra'u, di situ kata kerjanya diawali dengan ta. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan pada fi'il madhi, jalasa, qara'a, di situ tidak ada penambahan huruf apapun. Ya. Kita fokuskan sekarang pada fi'il mudhari, bahwa fi'il mudhari yang laki-laki maka diawali dengan huruf ya, sedangkan fi'il mudhari yang perempuan diawali dengan huruf ta. Jadi ini adalah perbedaan laki-laki dan perempuannya. Baiklah, sekarang kita lihat di setiap kata-kata tadi ada harokat di akhir yang berbeda-beda karena jabatan kata dalam kalimat. Nah, di situ ada tanda-tandanya, tanda i'rab fa'il. Sekarang kita fokuskan kepada tanda i'rab fa'il. I'rab artinya adalah perubahan akhir kata. Tanda i'rab fa'il di situ ada 3, dhamma, alif, dan wawu. Dhammah itu digunakan untuk isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Sedangkan alif digunakan untuk isim musanna, wawu digunakan untuk jamak mudzakkar salim. Contoh-contoh yang telah saya sajikan tadi masih dalam bentuk mufrad semuanya, sehingga tanda i'rab fa'ilnya adalah berupa huruf dhammah. Mari kita perhatikan contoh-contoh tadi. Nah, di dalam contoh kalimat perempuan ini, nah, di sini kita melihat bahwa pelakunya di situ adalah diberi harokat dhammah karena berbentuk isim mufrad. Nabilah artinya satu orang Nabilah. Aisyah satu orang Aisyah. Kita perhatikan di situ Nabilah membaca adalah Nabilatu atau Aisyah dibaca Aisyatu. Demikian pada contoh yang laki-laki, Ahmad di situ dibaca Ahmadu. Ahmadu karena Ahmad merupakan jenis isim mufrad atau isim yang berbentuk tunggal. Baiklah, ada beberapa istilah di dalam bahasa Arab yang perlu kalian ketahui. Ini adalah beberapa istilah-istilah dalam bahasa Arab yang perlu anak-anak ketahui secara satu persatu. Isim adalah kata benda, fi'il kata kerja, fi'il madhi kata kerja masa lalu, fi'il mudhari kata kerja masa sekarang, fi'il lazim kata kerja yang tidak membutuhkan objek, fi'il mutaaddi kata kerja yang membutuhkan objek, fa'il pelaku, orang yang melakukan pekerjaan di dalam kegiatan tersebut, maf'ul bih objek, mudzakkar jenis laki-laki, muannats jenis perempuan.
mufrad tunggal dalam arti jumlah bendanya satu, mutsanna ganda, kemudian jamak banyak dalam arti jumlah bendanya lebih dari dua. Kemudian istilah i'rab. I'rab merupakan perubahan harokat huruf akhir sebuah kata karena jabatan-jabatan tertentu. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk laki-laki yang diakhiri dengan wawun nun atau ya nun. Jamak muannats salim adalah jamak untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan ta. Jumlah adalah kalimat, kalimah adalah kata. Demikian mata pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Akhirnya kami mengucapkan selamat belajar. Jangan pernah patah semangat, karena belajar itu adalah kewajiban kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.